Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Nisa Anissa dengan NIM 2108 dari kelas Tadris Biologi B semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala muri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita di sini dalam video kali ini pada waktu ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat beriringan salam, tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat. Para hadirin yang berbahagia, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai larangan dalam Islam untuk jangan meremehkan orang lain. Hadirin ikhwani fillah, Islam adalah agama yang sangat sempurna. Islam ini mengatur segala sesuatu dalam kehidupan dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Di mana salah satunya adalah sikap untuk tidak meremehkan orang lain. Baik sekalipun terhadap orang yang di bawah kita, baik itu dari segi umur, status sosial, ekonomi, dan jabatannya. Namun, terkadang masih banyak orang yang meremehkan orang lain. Dan sikap meremehkan ini bisa dilihat dari segi ucapan, tingkah laku, bahkan gerak tubuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika tidak bermuka kurang menyenangkan di hadapan Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika itu Rasulullah sedang kedatangan tamu dari para pembesar Quraisy yang sangat beliau harapkan keislamannya. Saat itu datanglah seseorang yang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum yang telah masuk Islam terlebih dahulu sebelumnya. Dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau tidak hanya menoleh karena tidak ingin waktunya tersita demi mengajak para pembesar Quraisy. Sehingga beliau bermuka masam dan berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum. Maka turunlah ayat yang artinya, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seseorang yang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali dia ingin memberikan dirinya dari dosa? Dalam Quran Surat Abasa ayat 1-3. Hadirin ikhwani fillah, sesungguhnya kesombongan adalah penyakit hati yang sangat dan paling berbahaya di antara penyakit lainnya. Kesombongan ini tidak hanya menimpa iblis, tetapi juga akan menimpa sebagian kita sebagai umat muslimin. Penyakit kesombongan ini tentunya dapat mendatangkan penyakit yang buruk bagi seorang muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar jarah. Seseorang bertanya, sesungguhnya seorang laki-laki menyukai pakaian yang indah dan sandalnya indah. Apakah ini termasuk kesombongan? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahannya. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 91. Hadirin ikhwani fillah, jika seandainya seorang muslim tersimpan dalam dirinya sifat senang dan suka meremehkan orang lain dan suka merendahkan orang lain, maka ketahuilah
bahwa sesungguhnya itu bukti terbesar dalam hatinya telah terpapar virus kesombongan. Maka hendaknya dia waspada dan berhati-hati. Dari hadis yang kita sebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa meremehkan orang lain adalah sifat sombong yang dapat menghalangi kita untuk dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang lain, dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah di tengah-tengah kami. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadu, saling merendah diri, agar tidak seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku zolim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim. Hadirin ikhwani fillah, mereka yang suka merendahkan dapat memiliki banyak masalah dalam hidupnya ketika harus berhubungan dengan orang lain. Jika kita termasuk salah satunya, kita akan dijauhi oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Ciri-ciri utama orang yang suka merendahkan orang lain diantaranya yaitu tampak seperti tidak peduli terhadap orang lain, merasa diri paling baik sehingga orang lain terlihat rendah, terlalu banyak berbicara dan berpendapat mengenai sesuatu yang tidak ketahui. Sikap Anda yang senang menggurui akan membuat orang menjauh karena terlalu lelah untuk berinteraksi dengan Anda, tidak suka menerima kritikan, bahkan tidak mau mendengarkan orang lain. Jika kita terus-menerus mempertahankan sikap suka merendahkan orang lain ini, maka tidak mengherankan jika kemudian satu persatu hubungan yang kita bangun dengan orang lain akan hancur. Baik hubungan dengan rekan kerja, keluarga, dan persahabatan. Tidak ada keuntungan yang bisa kita dapatkan dari sikap suka merendahkan orang lain ini. Hadirin ikhwani fillah, jika ciri-ciri yang tadi disebutkan ada dalam diri kita, maka kita tergolong ke dalam orang-orang yang suka merendahkan orang lain. Nah, hadirin ikhwani fillah, perilaku merendahkan orang lain ini yang dapat kita merugikan diri kita sendiri. Maka sebaiknya kita segera memperbaiki sikap tersebut. Caranya adalah dengan memulai mengembangkan perilaku-perilaku positif, seperti jadilah pribadi yang rendah hati, merubah pola pikir menjadi lebih positif. Jangan jadikan prasangka sebagai dasar untuk menilai seseorang. Terimalah kritik yang membangun dengan baik. Kembangkan kemampuan untuk senang mendengarkan orang lain dan cintai serta bersikap peduli kepada orang lain. Miliki keyakinan bahwa semua orang memiliki kesetaraan, terlepas apapun suku, agama, ras, atau warna kulitnya. Semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kebiasaan tersebut, insya Allah kita akan terhindar dari sifat sombong yang ingin merendahkan orang lain. Mari kita perbaiki diri, jangan sampai amalan-amalan kita hangus karena kita sering meremehkan orang lain dan merendahkan orang lain. Sekian dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.